Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baitur Rahman dari SDN Paliwara 3, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saya hari ini akan melaksanakan pra-observasi sebagai tugas untuk melaksanakan supervisi akademik. Kali ini saya bersama Pak Sari Fajri selaku guru pendidikan agama Islam untuk melaksanakan supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Sari Fajri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini kita akan sudah rencana kemarin ya, yaitu melaksanakan supervisi akademik. Nah, supervisi akademik ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, kegiatan kita ini akan mendiskusikan bagaimana kita dalam pembelajaran meningkatkan akademik dari siswa kita. Nah, kalau boleh tahu, apa harapan Bapak dari percakapan kita kali ini, Pak? Harapan tentunya dengan percakapan ini pertama kita bisa berbagi ilmu dan informasi untuk kemajuan pendidikan di sekolah ini, tidak hanya pendidikan agama Islam tetapi juga mata pelajaran-pelajaran yang lain, tentunya meningkat baik itu dari segi penilaian akademik maupun juga penilaian-penilaian lain. Kalau boleh saya tahu nih Pak, kalau ibarat ada nanti pelaksanaannya, apakah materi akan dilaksanakan? Kalau misalnya nanti ada supervisi akademik ini, insya Allah Harun akan menyampaikan materi tentang makna zakat, kemudian makna sedekah, infak, dan hadiah. Oh iya betul. Samping itu juga terkait dengan perbedaan keempat itu tadi. Nah, jadi masing-masing nanti harapannya mempelajari tentang perbedaan itu tadi, zakat, sedekah, infak, dan hadiah tadi. Jadi tujuan yang ingin Pak Sari capai yaitu tadi tentang, artinya materi tadi tentang memahami masalah zakat ya Pak, Pak Sari lah. Yeah. Kira-kira tujuan yang paling diutamakan nanti dalam pertemuan observasi tadi apa kira-kira Pak Fajri? Karena materi zakat ini luas, maka nanti materi yang pada pertemuan yang misalnya 1 kali pertemuan itu nanti akan dibagi-bagi nanti. Nah, akan dibagi-bagi. Jadi di pertemuan pertama tuh mungkin anak itu nanti dia hanya memahami aja dulu, memahami tentang makna zakat, sedekah, hadiah, sama infak tadi. Jadi dia bisa membedakan memahami itu dulu. Artinya nanti dalam pertemuan nanti membedakan masalah zakat pala. Okay. Kemudian kalau ibarat ada dari tujuan tadi yang ingin dikembangkan dari siswa apa kata jadi? Artinya anak itu dia bisa memahami dan menjelaskan dengan bahasanya sendiri dulu. Artinya kan dia tidak lagi memahami atau membaca makna yang ada di buku, tapi dia bisa menjelaskan makna berdasarkan dirinya sendiri, berdasarkan pemahaman dia sendiri. Jadi dia cakai bahasanya itu, anak itu dia sudah untuk kita mengetahui dia paham atau tidak, dia harus bisa dengan bahasanya sendiri gitu. Tidak lagi menggunakan bahasa buku gitu. Artinya siswa bisa menjelaskan sendiri tentang bagaimana membedakan zakat tadi dengan bahasanya sendiri. Jadi itu tujuan yang ingin dikembangkan. Kira-kira strategi apa nih Pak Fajri yang bisa digunakan supaya tadi siswa itu mudah dalam ibarat membedakan dan tadi menjelaskan masalah zakat tadi Pak? Ya. Kalau misalnya kita mengajar hanya menggunakan buku saja atau bacaan saja, kan anak mungkin dia tidak bisa, mungkin dia tidak mengetahui secara nyata. Jadi nanti yang akan saya lakukan pertama mungkin bentuknya gambar dulu, menjelaskan gambar orang berzakat seperti ini, orang bersedekah seperti ini, orang melakukan infak atau hadiah itu seperti ini. Kemudian nanti saya akan menampilkan video pembelajaran, video asli itu maksudnya bukan kartun, tapi mengambil video di YouTube tapi yang asli orangnya gitu. Nah, nanti videonya mungkin ditampilkan 4 video singkat-singkat saja, video yang singkat tentang zakat 1 video ditampilkan, nanti tentang sedekah 1 video lagi, infak 1 video, nanti tentang hadiah 1 video. Dicarikan video yang berkenaan dengan materi itu tadi, tapi 4. Jadi ketika dia nanti
menonton video itu dia tahu oh ternyata zakat itu semacam ini. Jadi nanti dia bisa membedakan kalau hanya materi saja yang dia baca, mungkin dia tidak tahu kayak apa sebenarnya contohnya yang orang berzakat ini kayak apa. Nah itu. Jadi tadi harus ada dunia nyata, pembahasannya kontekstual ya lah, walaupun tidak langsung di lapangan, tetapi lewat video itu pun dia sudah bisa membedakan. Oh, jadi tadi Pak Sari menyiapkan media berupa gambar, kemudian juga ada video yang menjelaskan tentang masalah zakat, mencontohkan zakatnya sekalian ya, dan contoh zakatnya, contoh bagaimana hadiah itu seperti apa. Nah, mungkin dari kalimatnya juga kan, kalimat hadiah itu kan pasti berbeda dengan kalimat zakat. Zakat itu kan ada niat, kalau hadiah kan itu ada bentuk kalimat yang lain. Nanti infak itu mungkin ada kalimat yang lain yang bisa membedakan. Karena kalau zakat kan ada niat, kalau sedekah tidak ada niat, tapi mungkin bahasanya nanti akan terlihat dari bahasa dia menyerahkan sedekah itu kan pasti ada perbedaan nanti. Jadi artinya akan mempraktekkan bagaimana zakat, bagaimana hadiah, dan bagaimana infak lah. Ya. Kira-kira selain itu ada nggak kira-kira Pak ada semacam gangguan yang bisa menghambat nanti proses pembelajaran tersebut Pak? Nah ini tentu saja kan gangguan itu memang hampir di semua materi itu ada. Nah, karena anak-anak kan tidak semuanya misalnya dia paham ini tapi dia tidak paham di ini, masih pengetahuannya kan pasti beda-beda. Nah itu jadi pasti ada gangguan, tapi gangguan itu kan bisa kita atasi. Nah kita atasi satunya dengan adanya video tadi. Nah kalau anak-anak meraba-raba aja dia mungkin sedekah ini sama aja sama zakat. Nah tapi kalau dia melihat video kan, video yang nyata tadi kan, oh ternyata zakat itu dia harus ada niatnya, sedekah itu dia tidak, niatnya tidak disebut kan. Nah dia bisa membedakan. Jadi bagaimana tadi sudah ada hambatan, kira-kira tadi Pak Sari sudah mempersiapkan solusi dari hambatan-hambatan yang akan terjadi tadi lah. Jadi sudah menyiapkan mungkin dari video-video tadi bagaimana supaya siswa tadi bisa membedakan antara zakat, hadiah sama infak lah. Kira-kira sudah lengkap nih yang dipersiapkan. RPP artinya sudah dipersiapkan juga Pak? Iya, alhamdulillah RPP sudah siap untuk mempraktikkan. Oke, artinya sudah. Nah bagaimana Pak setelah kita melakukan percakapan coaching ini, kira Pak Sari sudah mampu artinya tadi mencari ibarat solusi lah dari ada permasalahan saat nanti dalam observasi nanti pembelajaran Pak Sari sudah bisa mengatasi permasalahan tersebut. Insya Allah sudah siap, sudah artinya kan sebelum saya ngajar saya sudah menyiapkan itu. Apalagi ini kan pelajaran sudah berulang-ulang dari kelas-kelas yang dulu. Nah ini materinya masih seputar itu, jadi persiapannya cuma mematangkan diri aja lagi. Kalau persiapannya kan sudah ada RPP sudah siap. Ya terima kasih Pak Sari atas waktunya, sudah bercakap-cakap bagaimana sebelum melaksanakan observasi Bapak sudah melaksanakan pra-observasi sehingga nanti dalam mempersiapkan supervisi akademiknya nanti berjalan lancar. Amin. Ya. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi dengan Pak Sari. Kita melanjutkan pelajaran kita yang telah lewat. Nah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu Bapak ingin cek kehadiran anak-anak semua dulu. Bapak, ketika Bapak sebut nama nanti angkat tangannya lah. Pertama Fitriansah. Hadir. Kemudian Didi Rijani. Kemudian Tiara.
Hadir. Kemudian Rizky Asauri. Hadir. Muhammad Dimas. Hadir. Faiza Junius Fajrial. Hadir. Kemudian Putri Saira. Hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semuanya hari ini hadir. Nah, tadi Bapak tanya kabar, kabarnya baik. Nah, dan Bapak juga sampaikan kabar Bapak juga baik-baik. Hari ini kita nanti akan belajar tentang apa judulnya itu? Zakat, sedekah, hibah, dan hadiah. Kita agama Islam. Baik. Nah, sebelum Bapak melanjutkan, kita berdoa dulu ya supaya pelajaran kita hari ini berjalan lancar dan anak-anak semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan kepahaman yang luas. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan duduk. Terima kasih kepada Rizky Asauri yang sudah memimpin doa pada pelajaran kita hari ini. Oke, baik. Kalian sudah tadi menyebutkan judul untuk materi kita belajar hari ini. Oke, baik. Ini ada Bapak punya gambar. Nah, gambar di sini boleh dibantu oleh si Faiza memegang ini di depan. Dan seperti itu. Baik, anak-anak, ada gambar yang dipegang Faiza itu adalah gambar yang terkait dengan pelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira gambar yang satu ini tentang apa kira-kira? Zakat. Tentang Sedekah. dekat apa sedekah? Zakat. Nah, kita lihat dulu. Ini gambarnya kelihatan lah. Kelihatan lah. Ini ada orang, kemudian ada orang yang menerima. Itu gambar apa? Zakat. Apa? Zakat. Oke, baik. Kita simpan dulu jawabannya, nanti kita bahas. Yang sampingnya, kira-kira apa nih? Sedekah. Yang di depan dulu jawab aja dulu. Kira-kira apa aja? Nih sampingnya aja. Sedekah. Oke, sedekah. Yang lain? Sedekah. Oke, nanti kita adalah. Nah, sekarang yang di bawah yang ada ibu-ibu anak baik. Sedekah. Kan? Sedekah juga. Infak. Pak Le. Oke, nanti kita cek lah. Nanti kita bahas ketika pelajaran ya. Yang ini Hadiah. ya. Oke, kita ulang. Ini tadi apa nih? Ya, tahu tadi apa nih tadi? Zakat lah, lawan zakat. Ini aja bantu, Pak. Sedekah yang ibu-ibu sama baik. Pak, kemudian yang ini oke, baik. Nah, ini benar atau tidaknya kita akan pelajari pada pelajaran berikut ini. Nah, baik, supaya kalian paham. Nah, supaya tadi kan Bapak mau mentes dulu dengan melihat gambar, apakah kalian bisa menyebutkan itu. Nah, untuk benar atau salahnya nanti kita akan pelajari pada materi yang berikutnya. Nah, ini tadi gambar tadilah. Nah, ini gambarnya sudah sampai sebutkan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah satu aja dulu. Nah, karena pelajaran kita nanti berlanjut pada materi-materi yang selanjutnya. Ya, materi yang selanjutnya itu nanti tujuannya pasti berbeda. Jadi tujuan untuk pelajaran hari ini kita ambil satu dulu, ya. Apa itu tujuannya? Siapa yang bisa membacakan Tiara? Bacakan Tiara. Memahami zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Oke, baik. Nah, berarti pelajaran kita adalah memahami zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nah, keempat itu akan kita bedakan nanti. Sedekah itu seperti apa?
zakat itu seperti apa, infak itu seperti apa, hadiah itu juga seperti apa, nanti pasti berbeda-beda. Karena beda nama, pasti beda pengertiannya ya, beda contohnya nanti. Jadi kita bisa membedakan keempat itu. Baik, nah ini ada video, kita tonton dulu videonya untuk kita melihat memahami tentang materi ini. Nah, setelah nanti sampean menonton video ini, Bapak nanti ingin mengajak sampean untuk bertanya jawab, ya bisa saja nanti kita berdiskusi untuk mengambil kesimpulan dari video yang Bapak sampaikan. Oke, siap ya? Oke, kita tonton dulu, ini Bapak ada video. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan Bapak Ferry Firmansyah dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang ada pada buku paket kelas 5 di bab 6. Ini dia materi kita, tapi sebelum memasuki materi, Bapak mempunyai sebuah video yang dapat kalian ambil hikmahnya. Yuk simak bersama-sama. Kita lanjut besok ya. Mari ke musola, kita sholat berjamaah. Iya kan Topan? Mari. Bibi, wah ini banyak sekali ya. Sekian berlebih. Yang penting juga bukan yang sudah banyak saja. Makanya kita kecil belajar bersedekah dan nanti kita akan terbiasa bersedekah. Ya boleh, itu maksudnya juga. Tidak itu di katakan Tuhan. Ulama atau sedekah itu ibarat kamu menanam sebuah biji. Dari sekian banyak biji yang kamu miliki, ketika biji tersebut tumbuh dan berbuah, maka akan menghasilkan ribuan biji. Setelah menyaksikan video tadi, apa yang kalian pahami? Ya betul, kita harus bisa membiasakan diri untuk bersedekah dan berbagi dari sejak kecil. Nah, anak-anak, berbagi pada sesama itu ada banyak macamnya loh. Yang pertama ada dengan cara zakat, kedua infak, ketiga sedekah, keempat hadiah. Yuk simak satu-satu penjelasannya. Yang pertama ada zakat. Zakat artinya tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Secara istilah zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Selanjutnya, zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah mengeluarkan berupa bahan makanan pokok seperti beras saat menjelang Idul Fitri sebesar 2,5 kg. Lalu ada zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta, dikeluarkan oleh orang yang sudah memenuhi ketentuan haul dan nisabnya. Maksud haul di sini adalah apabila hartanya sudah mencapai 1 tahun. Dan nisab adalah penghasilan sebesar 85 kg emas dalam setahun. Maka jika seorang muslim sudah memenuhi ketentuan haul dan nisabnya, dia diwajibkan mengeluarkan zakat malnya. Lalu, siapakah nantinya yang berhak menerima zakat?
Di slide ini dan slide selanjutnya ada 8 jenis orang yang berhak menerima zakat. Yuk kita simak dan catat. Yang kedua, ada infak. Infak berasal dari nafako, artinya nafkah. Dalam arti luas, infak mencakup zakat, sedekah dan pemberian sebagian harta secara sukarela untuk kepentingan atau kemaslahatan umum. Namun, infak tidak memiliki ketentuan seperti zakat. Setelah slide ini, di slide berikutnya ada dalil mengenai infak. Yuk kita dengar dan simak bersama-sama. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Yang ketiga, ada sedekah. Sedekah adalah memberikan kebaikan kepada seseorang berupa materi ataupun non-materi dengan semata mengharap ridho Allah. Bahkan sebelum bisa dikatakan sedekah. Nah, setelah slide ini, di slide berikutnya juga ada dalil mengenai sedekah. Yuk kita dengar dan simak bersama-sama. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. Yang terakhir ada hadiah. Hadiah merupakan pemberian kepada seseorang dengan maksud memberikan rasa hormat, memuliakan, atau memberikan penghargaan. Ayo, siapa di antara kalian yang pernah memberikan hadiah? Adalah pembahasan kita tentang zakat, infak. Oke, baik. Nah, itu tadi video yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Kira-kira sudah bisakah kalian menunjukkan apa yang mana zakat, yang mana sedekah, yang mana infak, dan yang mana hadiah? Jadi kalian sudah melihat gambar yang Bapak sampaikan tadi, ya? Itu kan dia sudah menebak dari penjelasan video tadi akan memperjelas daripada gambar yang ada Bapak tampilkan ini. Bapak mau bertanya satu-satu dulu. Rian, tunjukkan Rian gambar infak namanya ya. Setelah Rian melihat tadi, kita diskusikan mengenai infak. Oke, baik. Rian menunjuk itu sebagai infak. Kalau Didi, Bapak mau takut sedekah itu yang mana gambarnya nih? Oke. Pak, ambil lagi perwakilan aja. Si Putri Saira, yang mana yang gambar orang berzakat? Oke, baik. Kalau Tiara, orang yang hadiah yang mana? Nah, oke. Alhamdulillah. Nah, hari ini sudah bisa nih gambar apa nih? Bapak ulang untuk semuanya. Gambar apa nih? Kira-kira materinya apa nih? Oke, baik. Nah, tadi Didi menunjuk ini sebagai sedekah lah. Nah, ini sedekah apa ini Pak? Oke, baik. Tadi sudah melihat tadi lah. Nah, tadi seperti apa? Nah, oke, baik. Kita lagi cek lagi. Ini gambar apa nih? Sedekah. Ini sedekah apa ini infak? Namanya kira-kira tanpa huruf atau pas? Oke, baik. Tadi yang sudah memahami Bapak takut dulu. Infak tadi seperti apa kira-kira? Nah, kalau gambar itu kan sudah ditunjukkan. Nah, tadi kan situ ada sudah videonya. Kira-kira diulang lagi atau tidak perlu diulang? Kalau infak, coba Bapak jelaskan dulu atau Bapak menjelaskan, kira-kira ada yang bisa membantu Bapak menjelaskan? Nah, kalau sampean tadi sudah menyebutkan zakat sama hadiah itu sudah jelas gambarnya, ya, sudah jelas gambarnya dan dia sudah bisa menunjukkan. Kira-kira yang masih perlu diperbaiki ini adalah
perbedaan antara sedekah dan infak. Tadi sampean sudah menunjukkan, ada yang menunjukkan ini infak, ada yang lain menunjukkan ini sedekah. Nah, ada juga yang menunjuk gambar ini sedekah, teman yang lain menunjukkan ini gambar infak. Kalau infak kira-kira bisa menyebutkan perbedaan infak dan sedekah. Nah, boleh biar melihat gambar ini lagi. Kira-kira kalau biar melihat gambar 2 dan 3 ini, kira-kira yang sudah biar sebutkan tadi, ini gambar apa nih tadi sekali? Sedekah. Kalau lihat ini sedekah, yakin? Yang mana yang sedekah yang kira-kira antara gambar lagi ini lawan yang ini? Infak tadi sudah dijelaskan. Bapak lanjutkan dulu materinya ya. Sedekah dan hadiah telah selesai. Bagaimana Apakah proses? atau melanjutkan jadi, nah untuk yang tahap ini adalah tahap kita berdiskusi ya. Nanti akan kita masing-masing kelompok nanti yang sudah Bapak bagi silahkan nanti berdiskusi ya. Kalian boleh memilih antara dua pilihan. Pertama, dia menggambar atau dia berpandir ya, berpandir atau bicara. Nanti misalnya prakteknya nanti akan diambil videonya ya, termasuk nanti kalian menggambar. Silakan nanti kelompok yang bisa memilih nomor yang sama, nanti dia satu kelompok ya. Tidak boleh kita berganti-ganti ya. Dia silakan ambil satu. Kita bagi dua kelompok aja. Nanti kelompok satu yang memegang nomor satu bergabung dengan yang nomor kelompok yang memegang nomor 2, nanti dia akan berkawan dengan temannya yang memegang nomor 2. Silakan. Oke, baik. Bapak tuliskan namanya dulu di depan. Bapak tanya dulu yang memegang nomor 1. Saya. Oke. Tiara. Kelompok 1 lah. Ya, siapa lagi? Putri Saira. Jadi Saira. Ada lagi 1. Didi. Nah, Didi. Ya. Nah, ini kelompok 2. Berarti kelompok 2. Halo. Rian. Nah, Bapak panggil namanya aja lah, nama panggilan aja lah. Si Rifki. Rifki, kemudian Faiza dan Dimas. Nah, Faiza dan Oke, baik, kelompoknya sudah terbagi. Nah, sekarang tugas kita adalah menentukan ya, kelompoknya dia akan berbeda tugasnya akan berbeda ya. Untuk kelompok 1 nih milih menggambar apa berbicara? Menggambar. Ya, menggambar. Berarti kelompok 2 bicara lah. Ya, kelompok 2 berbicara. Ini menggambar lah. Gambar kah? Gambar. Ya. Kalau ini berarti bicara. Cara itu dia diskusi, nanti dia menyampaikan ke depan secara saja. Baik. Oke, sekarang kita ulang kelompoknya. Kelompok 1 kumpul jadi satu kelompok. Kelompok 2 kumpul jadi satu kelompok. Ya, di sini kelompok 2 sebelah sini. Dan satu aja. Jadi gini.
ya. Yang menggambar, ayo Pak, beri dulu. Oh, nanti ada yang mau dicatat, didiskusikan. Ya, oke. Baik, untuk petunjuknya kasih tahu dulu lah. Nah, yang digambar ini yang menggambar, misalnya gambar ya ambil zakat, misalnya cara gambar orang zakat. Nanti gambar itu kalian boleh kasih cerita di bawahnya. Ya, jadi nanti kalian diskusi, silakan gambar ambil. Kan ada 4 materi tadi, ada gambar infak, ada sedekah, ada zakat, kemudian ada hadiah. Kalian boleh merancang-rancang olah-olah gambarnya boleh. Dengan mungkin ada yang hobinya menggambar. Nah, sebelah sini yang tugasnya bicara ini, kalian boleh mengarang dulu. Misalnya nanti yang ya boleh. Jadi nanti ketika sudah sambil menggambar nanti sambil rancang-rancang ceritanya. Jadi nanti sampai ketika maju sampai sudah bisa tinggal menyampaikan gambar ini tentang ini. Ya baik, yang kelompok sini berarti yang lisan ya. Nah, lisan, kalau lisan berarti kita boleh nanti latihan cara menjaga. Karena berdua. Nama 5 tuh berdua. Nama berjakat tuh didampingi singkong oleh yang makan. Jadi kan berdua ini. Nah sini siapa yang bertugas menerima zakatnya dulu? Yo, Dimas lawan Rifki menerima zakatnya aja. Bagus kan? Kayak itu praktiknya kita mantapi lagi. Kita pulang sama videonya biasa. Assalamualaikum. Saya menerima zakat. Kita lagi bang niatnya bahwa itu al-ukhri ada ukhriya Jakarta nanti ismi anafi fardar mengeluarkan zakat atas diriku karena Allah Ta'ala. Satu ini menyampaikan hasil ayat sama Allah. Ya, sebelum pelajaran Bapak tutup, Bapak ingin menanyakan dulu bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran hari ini. Kalian gimana perasaannya? Ya, oke, baik, senang kalian puas. Tiara? Hari ini saya menang. Oke, yang lain? Semuanya? Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan yang berikutnya akan lebih menyenangkan lagi ya. Oke, baik. Nah, untuk pelajaran ini kita tutup dengan kita membaca doa wal asri ya. Wal asri. Sama untuk doanya biar Bapak aja yang mimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sari. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Kemarin kita kan sudah melaksanakan observasi dari supervisi kita. Nah, kalau menurut Pak Sari, bagaimana kemarin rasanya melaksanakan observasi di supervisi?
kemarin ada waktu balik gitu. ada waktu, jadi ada bagian-bagian yang mungkin kita memang sengaja percepat. Jadi yang kemarin disampaikan itu adalah inti aja. Menurut Pak Sari nih, kemarin kan sudah melaksanakan langkah-langkah dari pembelajarannya dari RPP-nya. Terus dari bagian yang sudah dilaksanakan tuh, menurut Pak Sari yang mana yang sudah mulai meningkat bagus tuh? Meningkat dari segi praktek anak-anak. Biasanya dia hanya belajar teori aja. Jadi semalam kita sudah mulai praktek, walaupun pembelajarannya singkat, tetapi kelihatannya anak-anak bisa dengan mudah memahami petunjuk yang saya sampaikan. Kemudian juga dia bisa mempraktikkan walaupun waktunya sedikit, tetapi kelihatannya efektif lah, cukup hasilnya cukup, dia prakteknya cukup paham dia. Kira-kira Pak Sari ada gangguannya semacam apa itu? Yang Gangguannya itu kan anak-anak kurang terbiasa dengan praktek. Dia lebih banyak ke teori biasanya yang saya ajarkan. Jadi kemarin pas dia praktek dia ada canggung. Nanti setelah diberikan penjelasan, pemaparan tentang cara-cara praktek, alhamdulillah dia bisa melaksanakan praktek dengan baik. Kira-kira Pak Sari untuk kedepannya mungkin nanti kalau tadi yang sudah gangguan tadi mungkin anak-anak masih canggung dalam melaksanakan praktek, kira-kira dari Pak Sari solusi apa nih yang bisa Pak Sari lakukan agar nanti prakteknya bisa lebih bagus lagi untuk kedepannya? Itu saya ada rencana selain belajar di ruang, saya juga ingin mengajak anak-anak belajar di luar. Walaupun dia melaksanakan simulasi itu tidak dengan orang luar, dengan murid-murid saja. Jadi murid-murid ini bermain peran sebagai jakat kan, kemarin penjakat kan. Tapi perannya insyaallah akan saya lakukan di luar kelas. Jadi mungkin musalah akan dijadikan tempat amil. Ya, anak-anak nanti dia bisa lebih banyak orangnya untuk latihan bayar zakat tadi. Jadi intinya nanti anak-anak diajak keluar dari kelas, mungkin saat bisa di masjid atau di musola yang kita miliki ya, untuk melaksanakan praktek bagaimana cara berzakat fitrah kemana lah, supaya lebih dewasa, lebih nampak seperti nyata. Kemarin kan masih ibarat canggung, memang lah anak-anak memang masih merasa asal lucu-lucu ya. Nah, jadi tindak lanjutnya Pak Sari mungkin nanti praktek seperti itu. Jadi kalau ibarat nanti ada pelaksanaannya, nanti terlaksana, kira-kira kapan Pak Sari ini bisa mulai melaksanakan nanti kira-kira? Karena materinya ini masih itu. Nah, ini materinya kan saat ini masih itu. Jadi misalnya dalam minggu-minggu ini bisa jadi kami lanjutkan. Nah, kemarin kan teorinya sudah belajar, simulasinya secara kecil-kecilan sudah diajar. Misalnya dalam minggu-minggu ini akan mempraktikkan secara langsung dan lebih luas dengan fasilitas musalah tadi. Kira-kira nih kalau misalnya nanti pelaksanakan praktik itu yang ibarat lebih mudah untuk Pak Sari praktek, mungkin ada yang bisa membantu kan? Mungkin dari siswa atau yang dari yang lain mungkin saat praktek itu. Nah, kemarin ada sama Pak Lutfi. Nah, Pak Lutfi nanti juga membantu mengarahkan anak-anak. Artinya ini bisa juga lah pada kelas lain Pak Sari. Kelas lain bisa, karena ini kan memang pelajaran itu ada di kelas 5 di kurikulum Merdeka. Di kelas 6 juga ada di kurikulum ke-13. Karena kita menggunakan 2 kurikulum ada. Jadi bisa aja karena kelas 5 dan 6 itu digabung supaya anak-anak itu lebih banyak, karena materinya memang sama, sama. Jadi rencananya nanti Pak Sari berkolaborasi sama dari guru Pak Lutfi ya, memang kebetulan juga ada guru PA-nya mungkin lah, nanti bisa berkolaborasi supaya nanti prakteknya lebih lancar Pak Sari kan Pak Sari lah. Jadi rencananya mungkin dalam minggu-minggu ke depan materi berikutnya Pak Sari akan melaksanakan sesuai rencana yang dilaksanakan.
Adakah lagi yang Pak Sari yang ingin disampaikan mungkin selain permasalahan yang dari yang kemarin tuh? Yang kemarin itu kan sebenarnya yang ini perlu waktu oleh yang waktunya harus ya. Memang tidak waktunya tidak betul. Harus harus karena pelajaran kayak kan 1x4 JP itu sebenarnya bisa itu. Nah, kalau kemarin kan kita masih terkendala karena ada kegiatan lain yang harus dilaksanakan dulu sebelum mengajar. Jadi waktu itu terambil oleh kegiatan itu. Jadi waktu kemarin hanya menjelaskan dasar-dasar dan praktek dasar aja dulu. Karena kalau misalnya nanti kita memang sudah sesuai jam pelajarannya minggu depan, itu kan 1x4 JP itu lunasnya panjang waktunya. Jadi itu bisa prakteknya lebih maksimal. Ya, artinya dengan waktu yang lebih longgar mungkin nanti. Bagaimana perasaannya Pak Sari setelah kemarin dari melaksanakan observasi itu? Alhamdulillah merasa sangat senang dan terbantu terutama dengan kegiatan Pak Rahman, karena memang kemarin itu kan secara tidak langsung menambah pengalaman juga ya, apalagi Elon kan sebagai rencana insyaallah sebagai calon juga berpenggerak. Jadi ini perasaan ada titik terang untuk Elon bisa mengikuti kegiatan berpenggeraknya dengan nyaman gitu ya. Ya, demikian percakapan kita Pak Sari. Semoga nanti untuk rencana berikutnya, pelaksanaan berikutnya lebih lancar lagi. Amin. Sekalian juga nanti minta doanya, minta bimbingannya untuk saya mengikuti yang CGP. Semangat Pak Sari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.